Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok saya sendiri Rosia Miasi, kemudian ada rekan saya Elma Esa dan juga Agung Ramadan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai siklus hormonal. Nah, siklus hormonal merupakan suatu zat kimia yang mana diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk mengendalikan fungsi tubuh. Nah, hormon reproduksi merupakan molekul steroid derivat dari kolesterol. Nah, hormon-hormon reproduksi ini dibuat di testis, ovarium, adrenal cortex yang mana berguna dalam pembentukan sperma dan juga ovum, serta membentuk sifat sekunder. Nah, hormon-hormon reproduksi ini bersifat anabolik. Nah, poin-poin yang akan dibahas dalam PPT ini yaitu meliputi hormon reproduksi pria, kemudian hormon reproduksi wanita, kemudian ada proses ovulasi dan juga menstruasi, kemudian ada menopause dan adipose. Nah, yang pertama yaitu hormon-hormon yang berguna dalam proses reproduksi pria. Yang pertama ada follicle stimulating hormone atau FSH. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH, dan yang ketiga ada estrogen. Yang keempat ada testosteron. Yang kelima ada luteinasi, dan yang keenam ada inhibin. Nah, hormon FSH. Nah, hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar otak yang mana berukuran besar seperti kacang polong. Nah, hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Hormon yang sangat berpengaruh penting ini penting terhadap organ reproduksi pria yang mana dapat menghasilkan sperma. Nah, setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa itu mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sekitar 65 sampai dengan 75 hari. Hormon FSH ini pada pria berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan juga perkembangan dari organ kelamin. Kemudian yang kedua ada hormon LH. Nah, hormon LH ini diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar otak yang berukuran sebesar kacang polong, yang mana kelenjar ini saling melengkapi dengan hormon FSH. Nah, saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, maka akan terjadi produksi dan juga pelepasan hormon testosteron yang mana sebagai hormon utama pada pria. Nah, hormon LH pada pria ini berfungsi untuk merangsang produksi hormon testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pada pria. Kemudian yang ketiga ada hormon estrogen. Nah, kadar hormon estrogen pada wanita itu lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Nah, hormon estrogen pada pria berfungsi untuk mengontrol kesehatan sperma. Nah, jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, maka dapat terjadi penurunan kualitas dari sperma dan juga disfungsi ereksi. Kemudian yang keempat ada hormon testosteron. Nah, produksi hormon testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti membesarnya testis dan juga skrotum, serta penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan juga ketiak. Nah, sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan juga tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Nah, testosteron ini juga akan mempengaruhi massa tulang dan juga gairah seksual dari laki-laki. Kemudian yang kelima ada hormon luteinasi atau ICSH. Nah, hampir sama dengan hormon pria lainnya, pada hormon ini juga dilepaskan dari kelenjar pituitari atau hipofisis anterior, yang mana hormon ini dapat memicu produksi testosteron sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Nah, sesudah testosteron terbentuk, akhirnya hormon ini akan mendorong supaya testosteron dapat terlepas dari testis. Nah, selanjutnya ada hormon inhibin. Nah, hormon inhibin ini diproduksi
sel Sertoli dalam testis. Nah, berfungsi dalam menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma dari pria. Nah, pelepasan hormon tersebut ini dilakukan oleh testis saat tingkat sperma telah mencapai tingkat tinggi. Hormon ini akan mengatur produksi dari sperma sekaligus akan menjaga konsentrat hormon laki-laki agar tetap pada titik yang konstan. Kemudian ada hormon reproduksi pada wanita. Hormon reproduksi pada wanita terdiri atas follicle stimulating hormone atau FSH, kemudian ada LH, kemudian ada estrogen, yang keempat ada progesteron, yang kelima ada prolaktin, dan yang keenam ada gonadotropin. Nah, hormon FSH. Hormon FSH pada wanita itu dimulai ditemukan pada gadis yang mana berumur 11 tahun dan terus bertambah sampai dengan dewasa. Dan dihasilkan oleh sel gonadotropin hipofisis anterior yang mana dibentuk oleh sel B atau basofil dari lobus anterior hipofise yang menimbulkan beberapa folikel primordial yang dapat berkembang dalam ovarium. Yang kedua ada hormon LH. Nah, hormon ini dibentuk oleh gonadotropin hipofise yang mana lobus anterior hipofise akan mengeluarkan LH pada saat estrogen menekan produksi FSH. Nah, produksi FSH dan juga LH di bawah pengaruh RH yang mana relasi hormon yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis ini sangat dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik estrogen terhadap hipotalamus. Proses kerja FSH dan juga LH. Nah, LH dan FSH akan bekerja sama untuk menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dan juga folikel ke Graaf. LH akan menyebabkan penimbunan substansi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosa. Bila estrogen dibentuk dalam jumlah yang cukup besar, maka akan menyebabkan pengurangan FSH. Sedangkan LH malah bertambah sehingga suatu rasio LH dan FSH yang merangsang terjadinya ovulasi. Nah, organ-organ yang dipengaruhi oleh hormon FSH dan juga LH. Yang pertama yaitu ovarium. Nah, ovarium ini di bawah pengaruh LH, folikel di Graaf menjadi lebih matang mendekati permukaan ovarium dan kemudian terjadi ovulasi atau pelepasan ovum dari ovarium. Kemudian memicu sintesis steroid seks di ovarium dan juga testis. Kemudian yang kedua yaitu pelvis. Nah, pada ovulasi kadang-kadang terjadi pendarahan sedikit yang akan merangsang periosteum di pelvis, sehingga timbulnya rasa sakit yang disebut dengan intermenstrual pain. Hormon pada wanita selanjutnya yaitu terdapat hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini dikeluarkan oleh ovarium dari mulai anak-anak sampai sesudah menopause. Dapat juga ditemukan pada air kencing. Hormon estrogen juga dinamakan sebagai hormon polikeluler karena hormon estrogen terus dihasilkan oleh sejumlah besar polikel ovarium, sehingga bisa disebut juga dengan hormon polikeluler. Hormon estrogen ini penting untuk perkembangan organ kelamin wanita dan menyebabkan perubahan pada masa pubertas, yang seperti sifat fisik yang menandakan bahwa wanita normal. Kemudian, hormon estrogen juga menimbulkan banyak proliferasi dari endometrium atau timbulnya tanda kelamin sekunder seperti buah dada, rambut kelamin, dan sebagainya. Hormon estrogen juga dapat menambah kontraktilitas dalam persalinan, sehingga hormon estrogen ini digunakan untuk memulai persalinan. Pengaruh umum hormon estrogen yaitu menyebabkan pertumbuhan baik ukuran maupun sel. Nah, selanjutnya mengenai pengaruh khusus dari hormon estrogen. Yang pertama, hormon estrogen dapat menyebabkan penebalan endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi. Yang kedua, hormon estrogen dapat menyebabkan hipertrofi atau peningkatan ukuran otot dari dinding uterus dan peningkatan ukuran pembuluh darah
dan limfatiks yang mengakibatkan peningkatan vaskularisasi kognitis dan edema. Yang ketiga yaitu hipertrofi dan hiperplasi otot-otot uterus. Yang dimaksud dengan hipertrofi yang tadi yaitu peningkatan ukuran otot. Sedangkan yang dimaksud dengan hiperplasia itu merupakan penebalan dinding rahim. Kemudian pengaruh hormon estrogen selanjutnya yaitu hipertrofi dan hiperplasia jaringan payudara termasuk sistem pembuluh atau limpa. Hormon pada wanita selanjutnya yaitu ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini dibentuk oleh korpus luteum setelah ovulasi dan dapat ditentukan pada air kencing. Hormon progesteron ini memiliki plasenta, yang mana plasenta merupakan sumber produksi progesteron kecuali pena ovarica. Hormon progesteron ini kadang metabolik dalam urin yang meningkat sampai hari ke-20 dan 21 setelah menstruasi lambat laun akan berkurang sampai tidak ditemukan lagi 2 hari sebelum mulainya menstruasi. Pengaruh dari hormon progesteron ini seperti pada uterus dan mamae juga berpengaruh terhadap endometrium menjadi fase sekresi. Namun pada umumnya hormon progesteron itu menyebabkan peningkatan sekresi, mengendurkan atau relaksasi otot-otot polos. Sedangkan pengaruh khusus dari hormon progesteron ini diantaranya yaitu menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi menyebabkan relaksasi. Kedua, hormon progesteron ini dapat mengistirahatkan otot-otot polos yang berakibat meningkatnya waktu pengosongan lambung dan peristaltik. Yang ketiga, dapat mencegah peningkatan suhu basal seorang ibu. Yang keempat, dapat merangsang perkembangan sistem alveolar payudara. Yang kelima, dapat dengan hormon relaksasi atau melembutkan atau mengendurkan jaringan ikat, ligamen, dan otot-otot. Hormon pada wanita selanjutnya itu ada hormon prolaktin, di mana hormon prolaktin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis pada lobus interior depan. Hormon prolaktin ini mengendalikan atau merangsang kelenjar susu untuk mensekresi susu. Hormon prolaktin juga dapat mengakibatkan atau dapat menyebabkan alveolus kelenjar mamae terisi dengan air susu. Tetapi untuk mengeluarkannya dibutuhkan refleks yang menyebabkan kontraksi sel-sel miopitekal yang mengelilingi alveolus dan ductus kecil kelenjar-kelenjar tersebut. Selanjutnya ada hormon gonadotropin, di mana hormon gonadotropin ini diproduksi oleh hipofisis bagian anterior, dapat mengendalikan atau memproduksi hormon ovarium, yakni seperti FSH dan LH. Proses kerja dari hormon gonadotropin ini yaitu FSH dapat merangsang pertumbuhan di dalam indung telur dan ovarium. LH dapat merangsang ovulasi pematangan sel-sel telur. Proses ovulasi dan menstruasi. Nah, yang dimaksud dengan ovulasi ini merupakan proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari indung telur ke rahim melalui saluran yang bernama tuba Fallopi. Sel telur yang dilepaskan inilah yang bisa dibuahi oleh sperma dan berkembang menjadi janin. Proses ovulasi ini sering disebut dengan masa subur wanita. Ada 3 tahapan dalam proses ovulasi. Yang pertama, fase periopulatori atau polikel. Yang kedua, fase ovulasi, dan yang ketiga, fase postovulasi atau luteal. Yang pertama, fase periopulatori atau polikel. Pada fase ini, lapisan sel di sekitar sel telur mulai mengeluarkan lendir.
atau menjadi lebih seperti lendir dan berkembang. Pada fase ini juga lapisan rahim mulai menebal. Selanjutnya, fase ovulasi, di mana fase ovulasi ini enzim disekresikan dan membentuk lubang atau stigma. Sel telur dan jaringan selnya menggunakan kepala putik untuk pindah ke tuba Fallopi. Ini merupakan masa subur dan biasanya berlangsung dari 24 jam hingga 48 jam. Pada fase ovulasi ini juga, LH disekresi. Telur yang telah dibuahi akan ditanamkan ke dalam rahim, sedangkan telur yang tidak dibuahi secara perlahan berhenti memproduksi hormon dan larut dalam waktu 24 jam. Ada hormon yang dapat mempengaruhi dalam proses ovulasi. Yang pertama yaitu ada hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone, di mana hormon FSH ini dilepaskan pada hari ke-6 hingga hari ke-14 siklus menstruasi. Hormon ini juga berfungsi untuk memicu pematangan sel telur. Dan yang kedua yaitu ada hormon LH atau luteinizing hormone, di mana hormon ini merupakan hormon yang dilepaskan oleh tubuh untuk memicu ovulasi. Ovulasi ini akan terjadi selama 28 sampai 36 jam setelah pelepasan hormon LH. Ada tanda-tanda ovulasi. Yang pertama, perubahan sekret vagina dan perubahan suhu basal. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan menstruasi itu apa sih? Oke, jadi yang dimaksud dengan menstruasi adalah perdarahan atau pendarahan periodik dari uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium pada uterus. Menstruasi juga bisa diartikan sebagai pendarahan vagina normal yang terjadi sebagai bagian dari siklus bulanan pada wanita. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses menstruasi. Proses menstruasi sendiri terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Yang pertama, fase menstruasi, di mana pada fase menstruasi lapisan dinding rahim atau endometrium yang mengandung pembuluh darah, sel dinding rahim, dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Selanjutnya yaitu fase folikuler, di mana fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini ovarium atau indung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan untuk dibuahi sperma. Fase folikuler biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu fase ovulasi, di mana pada fase ovulasi folikel yang diproduksi ovarium akan melapisi sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang bergerak melalui tuba Fallopi untuk menuju rahim. Sel telur ini akan bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi sperma, sel telur akan mati. Dan sebaliknya, jika sel telur dibuahi sperma, maka akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai masa subur wanita. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Selanjutnya yaitu fase luteal,
dimana terjadi setelah fase ovulasi. Folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum di fase ini. Corpus luteum akan memicu meningkatnya hormon progesteron untuk penebalan lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal sebagai fase pramenstruasi yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, munculnya jerawat, badan terasa lemas, dan menjadi lebih mudah marah atau emosional. Beberapa hormon yang mempengaruhi fase menstruasi yaitu hormon estrogen, hormon progesteron, gonadotropin, resting hormone atau GnRH. Yang berikutnya follicle stimulating hormone atau FSH. Dan yang selanjutnya yaitu luteinizing hormone atau hormon LH. Materi selanjutnya yaitu mengenai menopause dan andropause. Menopause merupakan berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi pada wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Seorang wanita ini dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan. Selanjutnya yaitu penyebab menopause. Penyebab menopause sendiri yaitu merupakan proses alami yang terjadi pada seorang wanita bertambah tua. Ketika bertambah tua, seiring bertambahnya usia, indung telur akan semakin sedikit memproduksi hormon kewanitaan. Akibatnya, indung telur tidak lagi melepaskan sel telur dan menstruasi akan berhenti. Namun menopause juga dapat terjadi lebih dini, yaitu sebelum usia 40 tahun. Tahapan-tahapan menopause terdiri dari 4 tahapan, yaitu pramenopause, perimenopause, menopause, dan pasca menopause. Selanjutnya yaitu andropause. Andropause sendiri merupakan kondisi di mana pria mengalami penurunan kadar testosteron akibat proses penuaan. Selanjutnya yaitu penyebab dari andropause. Andropause atau bisa disebut dengan menopause pada pria. Sama seperti wanita, penyebab menopause pada pria ini adalah penuaan. Proses menopause pada pria biasanya bermulai saat memasuki usia 30 tahun. Pada usia ini, produksi testosteron akan mulai menurun secara perlahan. Meski demikian, penurunan hormon testosteron tidak hanya terjadi karena seorang pria memasuki andropause, namun juga erat kaitannya dengan riwayat penyakit lainnya seperti penyakit jantung, obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya yaitu gejala-gejala dari andropause. Gejala-gejala andropause meliputi beberapa gejala seperti energi terasa semakin menurun, terjadinya depresi, mudah merasa sedih, merasa tidak percaya diri, sulit berkonsentrasi, susah tidur, lemak tubuh meningkat, massa otot terasa berkurang, kepadatan tulang menurun, terjadi gangguan ekspresi, dan tidak memiliki gairah seksual seperti biasanya. Baik, terima kasih atas atensinya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.